Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Berkat rahmatnya itu jualah kita telah dapat berkumpul dalam pelaksanaan seminar pemahaman dan penerapan budaya positif oleh salah seorang guru kita. Selawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat orang dunia kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 14 Belanti Barat, dan yang saya banggakan rekan-rekan guru seperjuangan demi mencerdaskan anak bangsa. Baiklah, pada hari ini ada beberapa acara yang akan kita laksanakan, yakninya acara yang pertama pembawa acara yang sedang berlangsung. Acara yang kedua kita akan mendengarkan pengarahan dalam pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelum kita memasuki acara yang kedua, alangkah baiknya kita buka acara kita dengan mengucapkan basmalah. Sekarang kita dengarkan pemaparan, pemahaman, dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dika Ayudia. Kepada Ibu, waktu dan tempat kita persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SD Negeri 14 Belanti Barat. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmatnya kita berada di ruangan ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Kemudian sholawat dan salam tidak lupanya kita kirimkan buat arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SD Negeri 14 Belanti Barat, yang saya hormati Bapak dan Ibu pendidik dan tenaga kependidikan yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Semoga acara kita ini lancar sampai akhir ya Bapak Ibu. Sebelum saya memulai pemaparan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif, pertama kali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru-guru SD Negeri 14 Belanti Barat, rekan kerja saya yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti acara ini. Adapun latar belakang saya dalam mengundang Bapak atau Ibu guru datang ke ruangan ini adalah untuk ikut serta dalam aksi nyata saya pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya sudah melaksanakan satu modul penuh, itu yang terdiri dari 4 sub bagian modul, dimulai dari sub bagian 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian dilanjutkan dengan modul 1.2 yaitu peran guru penggerak. Kemudian 1.3 yaitu visi guru penggerak. Lalu ini adalah yang terakhir, budaya positif. Jadi di sini saya ditugaskan Bapak Ibu untuk mensosialisasikan atau menyebarkan pemahaman yang telah saya dapat pada pendidikan guru penggerak kepada rekan kerja saya di sekolah. Di sini saya garis bawahi Bapak Ibu, saya di sini tidak untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, hanya berbagi pengalaman, pemahaman, dan saya yakin Bapak dan Ibu yang ada di sini
sudah ada sedikit memahami, bahkan mungkin sudah pernah menerapkan tentang budaya positif di kelasnya masing-masing. Selamat datang para guru hebat, rekan saya di SD Negeri 14 Belanti Barat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, pada budaya positif modul 1-4 yang telah saya pelajari sebulan yang lalu, itu ada 7 konsep utama yang nantinya akan kita ulas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat itu motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Lalu keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin di antara 7 konsep tersebut mungkin ada juga kata-kata yang belum pernah Ibu Bapak dengar, atau mungkin bahkan ada yang sudah tidak asing lagi di telinga Bapak Ibu semuanya. Nanti kita akan ulas satu persatu Bapak Ibu. Dan kita mulai dulu dengan sebuah pertanyaan, karena judul dari kegiatan kita hari ini adalah memaparkan tentang budaya positif. Jadi apa itu budaya positif? Kira-kira Bapak Ibu yang ada di sini mungkin pastilah sudah paham ya apa itu budaya positif. Silakan Bu Rika. Baik, terima kasih Ibu Dika Yudia. Mungkin di sini tadi pertanyaannya apa itu budaya positif? Menurut pendapat saya, untuk budaya positif di sekolah itu barangkali bersangkutan dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang akan kita terapkan atau menyadarkan kepada anak bahwa kebiasaan baik itu mampu kita laksanakan. Seperti itu, terima kasih. Baiklah, terima kasih Ibu Rika. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Ibu Rika barusan, kalau budaya positif itu adalah sebuah pembiasaan yang baik. Dan di sekolah kita ini, saya rasa ini sudah sering kita lakukan. Dan pembiasaan-pembiasaan positif tersebut itu nantinya akan membangun karakter dari peserta didik kita. Seperti apa karakter yang kita inginkan? Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Kemudian budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Itulah tujuan dari budaya positif. Jadi dengan selalu melaksanakan budaya positif dari hal yang terkecil, itu nanti kita akan membantu murid-murid kita dalam membangun motivasi intrinsik atau kebiasaan-kebiasaan baik. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut konsep yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan berdasarkan yang saya bacakan tadi, itu pelajaran dengan paradigma baru tersebut itu adalah katanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya dalam pembelajaran sebelum kita memulai itu mungkin kita mengelompokkan terlebih dahulu siswa atau peserta didik kita berdasarkan bakat minat, misalnya berdasarkan nilai akademis. Tentunya kita melakukan tes dulu di awal, barulah kita melakukan pemetaan. Dan biasanya, lazimnya itu pada KTSP atau kurikulum 2013 itu kita melaksanakan pembelajaran secara klasikal. Masih secara klasikal ya Bapak Ibu. Artinya mau siswa itu kemampuannya rendah, sedang atau tinggi, mau dia berbakat olahraga, seni atau apapun, yang jelas kita udah masuk pada tema 1 misalnya bulan ini. Kemudian bulan depannya udah tema 2 seperti itu. Jadi serentak. Kita tidak mengelompokkan terlebih dahulu.
Jadi sebenarnya pembelajaran dengan paradigma baru tersebut itu perlu kita terapkan. Itu sudah mulai dengan kurikulum merdeka pada saat ini. Mungkin Bapak Ibu yang memegang kelas 1 dan 4 itu sudah paham bagaimana itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi mungkin murid-murid kita dulu kita petakan dulu kemampuannya. Kemudian ujung-ujungnya, muaranya itu adalah profil pelajar Pancasila. Dan tidak asing lagi ini mungkin bagi guru kelas 1 dan 4 profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Dan profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 pilar ya. Pilar profil pelajar Pancasila itu yang selalu didengungkan di kurikulum merdeka. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau kita lihat secara garis besar, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita itu alhamdulillah itu sudah membangun karakter tersebut. Kegiatan yang kita lakukan ini mungkin seperti acara pada hari Jumat, sholat duha, mungkin sholat zuhur berjamaah. Kemudian sekarang ada lagi program dari pemerintah Kota Padang yaitu Sujukah ya, Subuh Jumat Berkah. Itu salah satu kegiatan atau budaya positif yang bisa diterapkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian juga pembiasaan-pembiasaan kita sehari-hari ketika peserta didik kita salah berkelahi dengan teman, itu selalu kita tegur. Itu juga bentuk dari disiplin positif yang sudah ada. Kemudian berkebinekaan global. Apa ini berkebinekaan global Bapak Ibu? Biasanya kita mendengar, kalau saya pribadi itu hanya Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang ini semenjak ada pelatihan pendidikan guru penggerak, barulah saya tahu berkebinekaan global. Mungkin guru kelas 1 dan kelas 4 ini sudah tahu sebelumnya. Jadi berkebinekaan global ini mungkin menghargai ya Bu Rika, menghargai setiap perbedaan yang ada. Mungkin di sekolah mungkin perbedaannya mungkin tidak dari segi agama, karena pada umumnya 99% kita beragama Islam. Mungkin ada 1% aja, 1 orang saja malah yang berbeda agama. Kemudian perbedaannya lebih kepada gaya hidup, ciri fisik, dan di sana terkadang timbul bully itu Bapak Ibu. Misalnya nih ada temannya yang berkulit hitam dipanggil hitam atau kalian seperti itu. Kemudian ada yang gendut dipanggil seperti itu. Jadi tidak enak didengar. Jadi berkebinekaan global di sini mungkin caranya kita menerapkannya ini dengan memberikan pemahaman, nasihat-nasihat kepada peserta didik kita agar mereka itu bisa menghargai setiap perbedaan yang ada. Tidak hanya perbedaan agama saja, tapi ke hal-hal sekecil apapun. Misalnya perbedaan harga buku atau harga pena yang mereka pakai itu bisa jadi bahan bulian Bapak Ibu. Bisa sekali. Kemudian bergotong royong itu juga salah satu program pelajar Pancasila yang sudah sering kita lakukan. Seperti tadi hari Rabu kita sering melaksanakan program pemerintah Kota Padang ini, guru bersama ya Bapak Ibu, semen gobar kalau nggak salah istilahnya, 10 menit guru bersama. Itu kita ajak mereka untuk membiasakan peserta didik kita memiliki sikap gotong royong, tidak hanya di lingkungan sekolah tapi juga di lingkungan masyarakat nantinya. Kemudian kreatif bisa kita terapkan ini mungkin dalam pembelajaran, dalam memanfaatkan barang bekas, atau mungkin kita mengasah peserta didik kita untuk berpikir kreatif, menimbulkan ide-ide atau gagasan yang membuat mereka misalnya contohnya memanfaatkan botol bekas menjadi kotak pensil misalnya, seperti itu. Bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Lalu bernalar kritis Bapak Ibu. Bernalar kritis ini mungkin dalam pembelajaran juga ya, kita harus peka terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita, baik itu dari hal yang terkecil sampai hal yang besar nantinya. Dan kita harapkan nanti
ketika kita sudah membiasakan peserta didik kita untuk berolahraga dari sekarang, dari lingkungan sekolah SD, nantinya terbawa sampai mereka dewasa, bahkan nanti sampai mereka bermanfaat di lingkungan masyarakat. Lalu mandiri. Mandiri ini mungkin maksudnya bisa jadi tanpa disuruh. Mungkin mereka udah tahu jadwal mereka apa paginya ketika ibu gurunya terlambat masuk, itu mereka sudah bisa melaksanakan kegiatannya tanpa disuruh, berdoa, kemudian membaca ayat-ayat dan sebagainya sampai ibu gurunya datang dan sebagainya, Bapak Ibu. Baiklah, yang kedua itu disiplin positif. Disiplin positif ini apa rasanya yang terngiang, yang terlintas di kepala Bapak Ibu semua kalau kita sudah mendengarkan kata disiplin? Sepertinya disiplin ini berkaitan dengan aturan kemudian sanksi. Nah, biasanya seperti itu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidakpatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Lalu disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sebutan, ancaman maupun hukuman. Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat pada kegiatan kita setiap harinya di sekolah, itu mungkin setiap hari guru piket itu sudah mencatat belasan nama peserta didik kita yang terlambat. Itu kadang-kadang itu orangnya itu saja, dan kita memberi hukumannya pun sudah bingung mau diberi hukuman apa lagi supaya mereka jadi jerah. Dan yang jadi permasalahannya di sini ini tentang disiplinnya, bukan tentang anak-anak yang melanggar tersebut, tetapi tentang anak-anak yang datangnya tepat waktu ke sekolah, yang disiplin berpakaian, kemudian disiplin datang ke sekolah. Itu sedapat mungkin kita menciptakan mereka itu tidak termotivasi secara ekstrinsik, tapi memang mereka sadar kalau memang datang tepat waktu, berpakaian sesuai aturan itu adalah suatu hal yang memang benar-benar menguntungkan bagi mereka di masa yang akan datang, bukan karena ada sebutan atau nanti takut kena marah sama guru kelas, atau nanti besoknya takut membawa bunga karena mama nggak mau mengabulkan permintaan mereka, seperti itu. Jadi selayaknya kita sebagai guru itu harus selalu memberikan nasihat kepada peserta didik kita agar disiplin tersebut itu benar-benar mereka memandang nilai-nilainya itu apa, bukan karena takut dimarahi guru, bukan karena nanti dapat jadi peserta didik yang terbaik, terdisiplin di kelas, bukan seperti itu, tapi karena mereka sadar, benar-benar menyadari kalau disiplin tersebut memang nilai yang harus mereka miliki sejak dini, supaya nanti ketika sudah besar di dunia perkuliahan atau dunia kerja, mereka menjadi terbiasa, kemudian menjadi impact-nya ke diri mereka sendiri begitu. Dan Bapak Ibu semuanya, baik kita maupun peserta didik kita datang terlambat, atau kita yang datang terlambat, atau peserta didik, mungkin apapun lah kegiatan kita, tidak hanya itu ternyata didasari oleh kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar kita manusia itu ada 5 kebutuhan dasar kita. Semua manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini contohnya kita makan, kita minum,
eh, apa lagi yang kita lakukan untuk bertahan hidup, mempunyai ruh, kemudian memakai pakaian, itu adalah salah satu cara kita untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini poin yang ini bisa kita lihat pada peserta didik kita. Saya juga sudah mengalaminya Bapak Ibu. Terkadang murid kita suka MPO, terkadang caper, cari perhatian sama teman atau sama guru. Itu kalau kita teliti lebih dalam, itu mungkin ada kebutuhan yang mereka inginkan, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima tadi. Kebutuhan kasih sayang, mungkin orang tua sibuk, tidak tinggal dengan siapa-siapa, mungkin cuma sama nenek di rumah yang kurang perhatiannya, kemudian datang ke sekolah, di sekolah mereka bikin masalah. Kadang kebutuhan ingin kasih sayang ini bisa mereka visualisasikan ini dengan yang baik-baik, atau kadang malah ada yang dengan perilaku negatif seperti mengganggu teman. Itu kan karena ada dasarnya, mungkin karena pengen diperhatikan oleh teman atau guru. Kadang kalau mereka memvisualisasinya dengan kegiatan yang positif, itu mungkin mereka tidak terlalu ekstrim mungkin mengganggu, cuman bersuara atau meribut sehingga kita sebagai guru tidak tahan mendengarnya, lalu kita tegurlah si anak tersebut. Mungkin seperti itu. Kemudian penguasaan, kadang-kadang itu pernah juga saya alami Bapak Ibu. Kadang ada anak ini di kelas itu yang pengen menang sendiri, mentang-mentang dia juara kelas gitu. Jadi dia yang ngatur semuanya, baik itu ngatur teman yang piket, baik itu ngatur tempat duduk, sampai dia mungkin pindah-pindahin temannya duduk, seperti itu. Jadi itu ada kebutuhan dasarnya. Oke, di rumah kita tidak dapat kebebasan seperti itu. Mungkin orang tuanya tidak memberikan kepercayaan pada mereka untuk mandiri begitu. Kemudian di sekolahlah mereka mempraktekannya. Jadilah ada atur-atur teman seperti itu. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan ini mungkin juga bisa kita lihat pada peserta didik kita yang sering permisi, bosan mungkin di dalam kelas, lalu mereka ingin bebas di luar bermain. Kadang orang tua atau wali murid kita juga melihat, oh si Anu tidak masuk bu, dia main-main aja di luar. Nah, mungkin dia ingin, kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Lalu yang terakhir, ini kebutuhan dasar yang sering sekali saya temukan di dalam kelas saya, itu tentang kesenangan. Pada umumnya mereka, peserta didik kita ini sering berlempar-lemparan kertas, kemudian berkejar-kejaran dengan teman, padahal ada kita loh di depan. Nah itu mungkin mereka bisa saja kebutuhan dasar mereka adalah kesenangan, karena mungkin merasa bosan di dalam kelas, mereka kurang bermain. Nah jadinya mereka bisa belajar itu bermain-main, lempar-lemparan kertas, main tarik-tarikan juga. Dan mungkin saya juga pengalaman Bapak Ibu, ketika pelajaran olahraga itu semua peserta didik khususnya kelas 3 itu menyambut dengan gembira, bersorak-sorai. Apabila kalau Bu Tata udah datang dari pagar, itu mereka bersorak, oh ya Bu Tata datang. Saya menyadari mungkin karena kesenangan tadi Bapak Ibu, kita mungkin di dalam kelas ini khususnya saya, ini mungkin tidak memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka, mungkin hanya pembelajaran yang monoton sehingga mereka merasa kurang senang. Dan ketika ada pembelajaran olahraga, bermain di luar, berlarian, bermain bola, dan mereka menjadi kesenangan, bergembira, dan mereka menunggu setiap hari Selasa, misalnya setiap hari Jumat untuk mata pelajaran yang satu ini. Dan jadi kita selayaknya ini juga bagi bahan renungan juga bagi saya Bapak Ibu, juga untuk kita semua. Marilah kita berangsur-angsur, khususnya saya ya, untuk menciptakan berbagai macam permainan supaya kebutuhan dasar mereka ini terpenuhi. Lalu yang keempat, konsep yang saya pelajari pada disiplin positif adalah motivasi perilaku manusia.
motivasi. Apa itu motivasi Bapak Ibu? Ya, benar sekali. Motivasi itu adalah dorongan, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalnya datang terlambat ke sekolah, datang tepat waktu ke sekolah. Apa yang memotivasi mereka? Itu pasti ada. Kemudian mereka mengganggu teman ketika belajar. Apa yang memotivasi mereka? Itu pasti ada yang memotivasi. Pasti ada sebuah dorongan dari dalam diri mereka untuk melakukannya. Dari sini pada modul 1.4 saya mempelajari tentang 3 motivasi yang mendorong manusia itu atau peserta didik kita itu melakukan sesuatu atau suatu kegiatan yang positif. Kita contohkan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa saja peserta didik kita datang ke sekolah itu karena takut kena hukum, takut ditegur sama guru, atau misalnya takut kena catat namanya setelah berkali-kali nanti dipanggil orang tuanya. Bisa saja karena motivasi tersebut. Yang kedua, itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Hal ini juga pernah saya terapkan kemarin nih untuk peserta didik yang sekarang udah duduk di kelas 4, itu tentang jam kedatangan. Jam kedatangan tersebut nanti diisi, nanti tahu siapa yang datang paling awal gitu. Jadi mereka termotivasi karena hal tersebut, karena mereka pengen mendapatkan penghargaan dari guru. Nanti direkap itu per 1 bulannya, siapa yang datangnya paling awal selalu, siapa yang datangnya paling akhir selalu. Nah seperti itu, mereka mungkin motivasinya itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah ini adalah motivasi yang benar-benar harus kita terapkan kepada peserta didik kita, Bapak Ibu, bahwasannya kita sebagai guru itu harus memperkenalkan atau menanamkan nilai-nilai supaya apapun bentuk perilaku peserta didik kita itu mereka termotivasi karena memang benar-benar menyadari bahwa nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Contohnya tentang disiplin datang ke sekolah pada pukul 7 itu kita mungkin sudah berbunyi, lalu kita berbaris seperti itu, dan kita harus menanamkan kepada peserta didik kita bahwasanya datang disiplin, datang awal itu, datang tepat waktu itu benar-benar nilai-nilai yang bermanfaat bagi mereka ketika mereka sudah dewasa. Kita harus menanamkan pada mereka, harus menasihati pada mereka bahwa nilai-nilai kebajikan itu bermanfaat bagi diri mereka sekarang dan untuk di masa yang akan datang. Sebuah kasus Bu Ani, sebuah kasus ini di kelas 2. Bisa minta tolong Pak bacakan Pak? Baik, terima kasih Bu Dika. Nah, di sini ada sebuah kasus tentang Bu Ani adalah guru kelas 2 SD, mendapati muridnya yang tidak bisa tertib berdiri antri di depan kelas dan selalu berebutan masuk dalam kelas. Ini tentu saja sangat membantu proses pembelajaran karena pembelajaran tidak bisa dimulai tepat waktu. Akhirnya Bu Ani berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Bu Ani mengiming-imingi murid kelas 2 dengan stiker bintang. Siapa yang masuk kelas dengan tertib akan Bu Ani berikan stiker bintang. Nanti di akhir semester siapa yang mendapat stiker terbanyak akan diberi hadiah oleh Bu Ani dan dinobatkan sebagai murid paling disiplin di semester tersebut.
Terima kasih Bu Ika. Dah, bagaimana kira-kira Bapak Ibu tentang kasus ini? Kira-kira apa yang memotivasi murid dari Bu Ani ini untuk apa tadi Bu Ika? Untuk tepat datang, untuk tertib masuk ke dalam apa? Ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskannya? Apa kira-kira motivasi dari mereka? Terima kasih Bu Dika. Sesuai dengan yang sudah Bu Dika sampaikan tadi, yang mana salah satu dorongan ini dapat muncul karena adanya reward atau adanya hadiah. Seperti dari masalah yang sudah disampaikan oleh Bu Dika tadi, di situ dapat kita lihat bahwa Ibu Ani selaku guru kelas 2 SD ingin memotivasi siswanya untuk dapat tertib berdiri antri di depan kelas dengan menggunakan sistem reward atau pemberian hadiah, yang mana nanti siswa yang tertib akan dinobatkan sebagai murid yang paling disiplin di semester tersebut. Terima kasih. Nah, baiklah, terima kasih Bu Dian atas jawabannya. Benar sekali Bapak Ibu, kalau yang memotivasi mereka adalah apa tadi Bu Dian? Adalah reward atau penghargaan. Mereka ingin sekali tertib masuk ke dalam kelas, yaitu karena mereka ingin mendapatkan stiker bintang. Dan nanti stiker bintangnya itu akan dikumpulkan oleh Ibu Ani, lalu nanti mereka akan di ranking itu di akhir semester misalnya. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, pada modul 1.4 itu masih tentang perilaku juga. Ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi sesungguhnya saya juga baru mengetahuinya pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Ada konsep disiplin dengan identitas gagal namanya, dan ada pula konsep disiplin dengan identitas sukses. Dan yang tidak terpikirkan oleh saya sama sekali itu adalah karena saya melihat adanya kata-kata penghargaan pada identitas gagal. Yang semula persepsi saya kalau penghargaan itu adalah identitas yang sukses. Ini mungkin kemarin itu kami memang banyak yang salah tanggap jadinya. Ternyata penghargaan itu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Itulah dulu hukuman. Mungkin kita sebagai guru itu sering sekali memberlakukan hukuman ini kepada peserta didik kita yang melanggar aturan kelas atau sekolah, terlambat datang, terlambat masuk kelas, permisi sering-sering, mengganggu teman dan sebagainya. Kita selalu itu memberikan hukuman. Jadi rasanya guru-guru SD ini termasuk saya sendiri itu tidak lepas dari kata hukuman. Karena hukum setiap hari, setiap saat. Yang parahnya lagi orangnya itu kayak itu juga. Dan ternyata hukuman ini itu bagi mereka yang dihukum itu menyakitkan Bapak Ibu. Kita mungkin juga pernah duduk di bangku sekolah. Mungkin saya pribadi juga pernah kena hukum dulu. Itu rasanya walaupun bagi kita orang dewasa itu terlihat sederhana, tapi bagi anak usia sekolah itu begitu menyakitkan Bapak Ibu. Apalagi hukumannya itu memang keluar spontan dari mulut kita, berdiri di halaman, berdiri menghadap bendera atau hormat bendera misalnya. Itu bagi mereka itu sangat menyakitkan. Bagi kita yang menghukum mungkin itu tidak terlalu menyakitkan. Dan kemudian hukuman tersebut itu menimbulkan rasa tidak nyaman bagi peserta didik kita. Ketika mereka melakukan kesalahan yang mungkin saja kesalahan mereka itu tidak mereka sengaja, kemudian mereka itu harus menanggung hukuman yang tidak mereka sukai seperti itu, dan mereka memang merasa tidak nyaman. Lalu murid takut. Ada juga mungkin murid kita yang tidak terbiasa melakukan kesalahan, yang melakukan kesalahan tanpa sengaja atau dituduh teman. Kadang-kadang kan kita sebagai manusia, walaupun kita udah dewasa, itu mungkin bisa keliru ya Bapak Ibu. Mungkin kita salah menafsirkan, oh sebenarnya ini anak ini tidak salah, tapi karena emosi
kita sebagai manusia yang normal juga, kita udah buru-buru untuk menghukumnya, untuk memarahinya, dan hal tersebut menimbulkan rasa takut bagi murid tersebut. Kemudian hukuman itu memaksa. Bagaimana tidak memaksa? Karena memang tidak mereka inginkan. Mau tak mau dia harus melaksanakan hukuman tersebut. Misalnya datang terlambat ke sekolah, kita suruh bawa bunga. Mau tak mau sampai mereka bawa bunga, kita tetap menunggu. Kita catat siapa yang sudah bawa bunga. Jadi mereka itu merasa terpaksa. Kemudian bisa jadi hukuman tersebut menyembunyikan kesalahan. Dan ini yang sangat ditakutkan Bapak Ibu, karena melihat selama ini ibu gurunya sering menghukum. Jadi ketika dia salah, dia menyembunyikan kesalahannya karena dia takut, sudah gemeteran, karena dia takut dihukum. Itu kemarin kejadian juga di kelas 3, itu tentang hal yang sensitif sekali. Takut mengakui, akhirnya dia sembunyikanlah kesalahannya sampai memang benar-benar ibu Dika berjanji untuk tidak memarahi dan tidak memberitahu kepada guru-guru yang lain, dan berjanji juga untuk tidak memanggil orang tua. Tapi mungkin ini sebuah kekeliruan juga bagi saya. Ternyata memang harus juga memberitahu orang tua kesalahan anak yang fatal. Itu mungkin berguna untuk karakter mereka di masa mendatang. Itu mereka tidak mengakui. Akhirnya setelah dinasehati, setelah diberikan nasihat-nasihat, akhirnya mereka mengakulah kesalahan mereka. Ternyata membuat terkejutlah semua kelas dan termasuk saya sendiri. Ternyata mereka membayangkan hukuman, makanya tidak mau mengaku. Kemudian hukuman tersebut membuat peserta didik kita menjadi rendah diri. Menjadi rendah diri karena nanti teman-teman, apalagi di sekolah kita ini, nanti pasti akan menertawakan. Dia tadi berkelahi dengan teman, dia suka ngambil makanan anak kelas 1, dia suka berkelahi dengan anak kelas 1. Jadi udah terbentuk image bagi diri mereka kalau mereka itu misalnya pembohong atau mungkin berkelahi dengan anak kelas 1, dengan adik-adik kelas. Jadi otomatis karena sering mendapatkan hukuman, mereka menjadi berbeda dengan teman-temannya, menjadi rendah diri berbanding teman-temannya yang lain. Itulah sebabnya mengapa hukuman itu sebenarnya kurang efektif kita berikan untuk peserta didik kita. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal, itu ada penghargaan. Dan ini yang kemarin itu membuat kami shock semuanya. Ternyata penghargaan itu banyak sekali efek negatifnya. Yang pertama, itu tidak efektif sama sekali karena banyak nanti negatif-negatifnya, berarti tidak efektif untuk dikasih penghargaan. Kemudian merusak hubungan. Merusak hubungan di sini ketika kita di kelas memberikan penghargaan kepada peserta didik kita yang paling disiplin misalnya atau juara 1, itu nanti bisa jadi itu akan menimbulkan perasaan iri bagi teman-teman sebayanya. Nanti akan timbullah di kelas itu geng-geng yang memisahkan, itu yang ranking yang juara 1 sampai 3. Kami ini yang ranking terakhir, seperti itu. Jadi otomatis hubungan mereka jadi rusak karena udah merasa terbedakan dari temannya. Jadi untuk itulah sebenarnya ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Tadi Bapak Ibu, kita tidak membedakan mereka dari situnya, tapi kita bedakan mereka berdasarkan bakat, minat, berdasarkan hal-hal lainnya yang nanti mereka juga dihargai berdasarkan bakat dan minat tersebut. Kemudian mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas di sini sebenarnya itu kadang kita lihatnya bukan di sekolah. Kalau saya pribadi mungkin belum pernah melihatnya di sekolah, karena memang anak-anak yang kita kasih hadiah penghargaan itu memang tetap melaju kreativitasnya, tetap meningkat prestasinya. Tapi saya melihat pada putra-putri kita di rumah, itu ketika anak saya belajar baca yang umur 5 tahun ini, itu saya amati, itu termasuk penghargaan itu mematikan kreativitas. Kenapa demikian? Karena di bimbingan membaca itu
tingkatnya ada bermacam-macam. Yang tingkat paling awal itu membaca 4 huruf. Jadi ketika anak saya itu sudah bisa membaca 4 huruf seperti meja, mama, atau papa, itu saya sudah senangnya minta ampun Bapak Ibu. Saya sudah senang sekali dan saya belikan dia hadiah. Maksudnya nanti mama belikan es krim ya nak, karena udah bisa baca 4 huruf seperti itu. Dan jadi karena merasa sudah diberikan hadiah, dia agak malas Bapak Ibu, agak malas dia untuk belajar untuk kelima hurufnya, karena dia merasa kalau pengen es krim dia kan udah bisa baca 4 huruf kan mama, jadi nggak pernah lagi. Jadi sepertinya ini yang dimaksud dengan mematikan kreativitas anak. Mungkin saya alami sendiri di rumah, kalau di sekolah ini belum pernah Bapak Ibu. Kemudian dihukum dengan sistem ranking. Seperti kita lazimnya, mungkin pada kurikulum 2013 kita tidak menggunakan ranking yang terlihat di depan orang tua, tetapi sesungguhnya kita tetap meranking mereka berdasarkan nilai mereka, walaupun nanti tidak kita umumkan. Yang kita umumkan yang pemuncak saja. Yang parahnya lagi, mungkin saya terkadang mengumumkan juga sampai 10 besar. Masuk anak awal 10 besar Bu, begitu pertanyaan orang tua kepada saya, dan saya mengumumkan juga. Dan jadi terkadang anak yang tidak dapat ranking 10 besar itu kadang-kadang merasa rendah diri juga, karena mereka 10 besar aja saya tidak masuk, seperti itu. Jadi bagaimana mereka bisa termotivasi kalau mereka kita bedakan seperti itu, diberi penghargaan seperti itu. Lalu kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah ini mungkin tidak juga pernah saya temukan di sekolah atau di kelas yang pernah saya ajar. Ini maksudnya merampas hak menghargai dirinya ini seperti ini. Jika ada anak kita yang ranking 1 itu merasa dia ranking 1 itu dia dapat hadiah, dia disayangi guru, dia dilirik sama guru-guru lain, sama kakak-kakak kelasnya. Jadi dia merasa dia ranking 1 itu bukan karena karena memang kemampuannya seperti itu, tapi karena juara 1 itu impian semua orang gitu Bapak Ibu. Jadi merasa bahwa juara 1 itu dilirik sama orang lain gitu, sama guru-guru lain. Jadi dia lupa kadang menghargai nilai dirinya sendiri, kalau sebenarnya yang membuat mereka juara 1 itu adalah memang usaha mereka sendiri, bukan karena dikasih sama ibu guru. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Itu ada konsekuensi dan restitusi. Sebelum mengikuti program guru penggerak, saya ini belum pernah mendengarkan kata restitusi ini. Kalau konsekuensi mungkin sudah, tapi mungkin jarang juga menerapkannya. Jadi konsekuensi ini adalah aturan jika anak kita melanggar disiplin Bapak Ibu, tapi kan sudah ada di aturan sekolah bahwasanya yang terlambat ini konsekuensinya begini, yang mengganggu teman ini konsekuensinya begini. Biasanya itu ada di aturan kelas masing-masing, di tata tertib kelas masing-masing. Dan jadi konsekuensi ini merupakan penguatan jangka pendek Bapak Ibu. Jadi misalnya ketika kita memberikan konsekuensi, ia memang bertahan pada saat itu saja. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Memang harus perlu kita amati berkelanjutan kalau yang konsekuensi. Kemudian stimulus respon. Stimulus respon ini kan kita bertanya dulu, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan terlambat Bu, apa konsekuensinya? Jadi respon mereka itu, mereka tahu ketika mereka terlambat berarti konsekuensinya ada, seperti itu. Kemudian murid jadi menghormati peraturan. Jadi setiap peraturan yang kita buat di kelas itu pasti ada konsekuensinya. Itu selalu kita terapkan di kelas masing-masing. Jadi atas dasar tersebutlah murid tahu apa kesalahan mereka, sanksinya apa. Ini kesalahan mereka, sanksinya ini. Seperti itu. Kemudian murid jadi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena kita sudah terburu-buru
membuat aturan di kelas, itu mereka langsung udah connect gitu. Jadi kesalahannya ini hukumannya seperti ini. Jadi kesalahan yang mereka lakukan itu terkadang tidak mereka renungi bahwa sebenarnya memang mereka benar-benar salah, kurang melihat ke dalam diri, artinya seperti itu. Lalu konsekuensi ini biasanya antara pelanggaran dan hukumannya atau konsekuensinya itu selaras atau cocok begitu. Ketika misalnya kita mengganggu teman di saat belajar, konsekuensinya kita harus meminta maaf. Kemudian ketika kita menumpahkan botol minum misalnya di atas meja, konsekuensinya ya harus kita lap meja tersebut, lalu kita ganti minumannya. Istilahnya apa pelanggaran yang mereka lakukan, konsekuensinya tersebut itu cocok seperti itu. Istilahnya. Lalu restitusi ini adalah ini baru saya dengar ini kata ini Bapak Ibu. Ternyata restitusi ini adalah sebuah cara untuk kita seorang guru itu untuk membuat mereka peserta didik kita yang melakukan kesalahan itu sadar kalau mereka salah dan mereka bisa kembali kepada teman-temannya, kepada kelompoknya, ke kelasnya dalam karakter yang kuat. Karena memang kesalahan tersebut sudah mereka renungkan, mereka carikan solusinya, meminta maaf, dan kita juga menasihatinya tanpa suara yang keras. Begitulah bentuk dari restitusi. Restitusi ini murid bertanggung jawab atas perilakunya, karena nanti pelanggaran yang mereka lakukan, jadi mereka harus bertanggung jawab apa nanti yang akan mereka lakukan untuk menembus kesalahan tersebut. Mereka sendiri yang bertanggung jawab, yang menentukannya dan yang melakukannya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Terkadang murid-murid kita, termasuk mungkin kita sendiri, ketika melakukan kesalahan dan kita ingin memperbaikinya, itu kita melindungi, sebenarnya salah saya ini begitu. Kemudian yang konsekuensinya yang harus saya lakukan seperti ini. Jadi kita berpikir, jadi nanti kita tidak bisa atau tidak mau lagi mengulangi kesalahan kita tersebut karena sudah melalui perenungan yang lama seperti itu. Lalu murid menghormati dirinya dan orang lain. Ketika kita menembus kesalahan, tentunya kita sudah menghormati orang lain, Bapak Ibu. Murid kita sudah menghormati orang lain. Lalu murid bersemangat dalam memperbaiki kesalahan, karena hukumannya mereka sendiri yang tentukan. Jadi mau tak mau mereka sendiri yang akan melakukannya. Dan itulah tentang konsep disiplin dengan identitas sukses. Dan Bapak Ibu semuanya, coba kita perhatikan di papan tulis ada 10 pernyataan. Kira-kira ini termasuk, dan sebenarnya saya mau membedakannya atas 2 saja. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Kira-kira yang nomor 1 ini mencatat 100 kali di buku. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi ketika murid terlambat datang ke sekolah. Menurut Bapak Ibu semuanya, ini termasuk apa? Apakah termasuk ini hukuman atau konsekuensi? Menurut Ibu ini hukuman, Ibu Yeli, konsekuensi. Bisa dijelaskan Ibu Yeli mengapa ini konsekuensi? Baiklah, terima kasih Bu Dika. Menurut saya yang pernyataan nomor 1, mencatat 100 kali di buku, saya berjanji tidak akan terlambat lagi ketika murid terlambat datang ke sekolah, itu termasuk konsekuensi. Karena seperti yang sudah Bu Dika jelaskan tadi, konsekuensi itu adalah
sanksi yang diberikan dan sesuai dengan apa kesalahan yang sudah dilakukan. Jadi ketika murid tersebut terlambat dan mereka betul-betul tidak akan mengulanginya lagi, mereka membuat pernyataan tersebut di bukunya. Berarti sudah sesuai dan selaras dengan kesalahan apa yang mereka lakukan. Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ewi. Tadi Bu Dian bilang hukumannya. Maksudnya Bu Dian terus merubah jawabannya. Iya. Dan benar sekali yang disampaikan oleh Bu Yedi tadi, mencatat 100 kali di buku, saya berjanji tidak akan terlambat lagi ketika murid terlambat datang ke sekolah, itu masuk pada konsekuensi. Karena hukuman yang mereka terima itu sesuai atau selaras dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Baik, yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir ke sekolah. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman enggak? Ya, benar sekali. Ini termasuk hukuman karena mereka terlambat hadir ke sekolah. Mereka harus lari mengelilingi lapangan. Ini selarasnya mungkin ketika mereka terlambat datang mata pelajaran olahraga, mungkin bisa jadi ya Bapak Ibu, ini terlambat hadir ke sekolah. Jadi ini mungkin tidak selaras dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Jadi ini termasuk kepada hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Mungkin peserta didik kita pernah mencoret meja temannya, kemudian dia membersihkan kembali. Ini termasuk apa ini Bapak Ibu? Benar sekali, ini masuk pada konsekuensi. Jadi pelanggarannya mereka mencoret, lalu konsekuensinya mereka harus membersihkan lagi coretan di meja tersebut. Nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai masker ke sekolah. Bagaimana ini Bapak Ibu? Hukuman ya. Jelas sekali ini hukuman. Masa ya gara-gara tidak pakai masker kita harus push up. Tidak pakai masker itu mungkin bisa jadi kalau yang lebih baiknya kita suruh beli masker seperti itu. Yang berikutnya, mengganti kertas kawan yang telah dicoret. Konsekuensi. Ini konsekuensi. Kemudian berjemur di halaman sekolah karena mengobrol dengan teman. Ini sebuah hukuman yang klasik sepertinya. Seperti apa ini ini konsekuensi apa hukuman ini? Hukumannya karena tidak selaras dengan pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Lalu membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol tangan. Konsekuensi ini selaras dengan pelanggaran. Mungkin saja pelanggaran yang mereka lakukan ini memang tidak sengaja, tapi namanya murid, namanya kita sebagai guru itu harus memberikan pelajaran kepada mereka, harus ada konsekuensinya. Lalu kehilangan 10 menit jam istirahat karena tadi datang terlambat ke sekolah selama 10 menit. Ini benar sekali Bapak Ibu, ini adalah konsekuensinya. Terlambat 10 menit, nanti jam istirahatnya dikurangi 10 menit. Terlambat setengah jam, kita tidak istirahat, malah bisa jadi seperti itu. Lalu membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Kira-kira ini bagaimana? Oh, ini benar, ini adalah hukumannya. Lalu membawa bunga keesokan harinya karena datang terlambat. Hukuman juga ya, ini juga sering kita terapkan di sekolah. Karena kita udah merasa bingung, Bapak Ibu, hukuman apa lagi ya yang akan kita kasih. Sementara yang terlambat itu aja. Akhirnya setelah bunga, besoknya pupuk, seperti itu. Dan Bapak Ibu semuanya, ini kita ulas lebih dalam lagi tentang konsep disiplin pendekatan restitusi. Tadi ada disiplin dengan identitas sukses, itu ada konsekuensi dan restitusi. Kita lihat pengertiannya. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya
sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ciri-cirinya sebagai berikut: bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi restitusi ini bukan sekedar menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Besok besok kita tidak mau lagi melakukan kesalahan yang sama. Lalu memperbaiki hubungan. Ketika kita salah, jadi ketika dikasih restitusi, jadi kita bisa meminta maaf kepada teman atau kepada guru. Jadinya kita kan bisa memperbaiki hubungan. Lalu merupakan tawaran, bukan paksaan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa restitusi tersebut itu kita tawarkan apa yang mau dilakukan setelah terlambat datang ke sekolah, apa yang akan kamu lakukan. Jadi tawaran apa yang mau mereka kerjakan. Jadi ini merupakan tawaran. Lalu menuntun anak untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa yang mendasari tindakan mereka? Kenapa mereka berkelahi? Apa yang mereka butuhkan? Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Memang ya, restitusi ini memang solusi yang dilakukannya supaya murid kita kembali ke kelas, ke teman-temannya, menjadi karakter yang lebih baik lagi. Di sini ada satu buah kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Seandainya kita sebagai guru ini ada kita bedakan tiga, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Dan kalau misalnya kita sebagai guru memberikan hukuman terhadap siswa yang tidak mengerjakan PR, ini kita bisa menghukum mereka langsung aja terlempar dari mulut kita, hormat bendera selama 10 menit. Artinya hukuman ini tidak nyambung sama pelanggaran yang dilakukan. Kemudian kita bisa jadi marah, karena hukuman itu identik dengan kena marah ya Bapak Ibu. Lalu konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi murid mengerjakan PR saat istirahat. Ini nyambung dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Tidak mengerjakan PR, mereka dikasih kesempatan untuk mengerjakan PR saat jam istirahat. Lalu restitusi yang ketiga, ketika anak tidak mengerjakan PR, kita sebagai guru menanyakan keyakinan kelas apa yang mereka langgar. Mungkin ketika membuat keyakinan kelas, kita yakin bahwa semua kita yakin membuat PR adalah suatu hal yang sangat menguntungkan bagi kita, misalnya seperti itu keyakinan kelasnya. Kemudian ditanya murid tersebut apa keyakinan kelas yang mereka langgar, kemudian apa solusi yang mereka inginkan. Nah, kita sebagai guru itu sebenarnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Seperti yang terlihat di layar, itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu semuanya, kita sebagai guru, kita memposisikan diri kita sebagai apa biasanya? Sebagai apa? Iya, mungkin sebaiknya menjadi teman, kata Ibu Rika. Saya sendiri itu cenderung sebagai penghukum. Itu saya sendiri ya Bapak Ibu. Karena gimana? Karena ketika anak salah, ya memang hukuman aja yang terpikir di otak saya. Sebenarnya kita bisa sebagai teman, pemantau, dan yang paling bagusnya adalah sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum itu mungkin kita langsung aja berkata kasar, ayo berdiri di halaman, hormat bendera 10 menit, seperti itu. Lalu pembuat rasa bersalah misalnya, kenapa kamu melakukan ini? Nah, ibu kecewa sama kamu. Nah, seperti jadinya mereka sadar mereka salah itu bukan karena kesalahan, tapi karena merasa bersalah pada gurunya, karena gurunya kecewa gara-gara tindakannya. Lalu teman, kadang kita sebagai guru tidak boleh merasa terlalu dekat dengan peserta didik. Seperti ini kalau teman, misalnya nih ada peserta didik yang tidak bikin PR, lalu aduh kenapa kamu gak bikin PR? Ketiduran Bu, katanya. Ya udah besok bikin lagi ya, sekali ini Bu maafkan aja ya, seperti itu. Jadi kayak kita seperti teman bagi mereka, gak marah kita kalau dia bikin PR, tapi asal besok bikin PR, seperti itu. Kemudian pemantau ini adalah posisi kontrol di mana kita menanya alasan kenapa kamu tidak bikin PR. Nah, apa alasannya? Lalu nanti kita berikanlah restitusi pada mereka, misalnya
kerjakan PR pada saat istirahat seperti itu. Lalu sebagai manajer, kalau sebagai manajer ini adalah posisi kontrol yang paling tinggi, yang paling hebat. Mungkin saya sebagai guru juga belum pernah melakukannya. Karena sebagai manajer ini kita memang full harus tahan emosi, harus benar-benar meletakkan murid itu di atas segalanya. Baik itu, pokoknya kita bikin murid itu seistimewa mungkin. Tapi murid dengan kata-kata yang kita ucapkan itu bisa membuat mereka menjadi lebih baik. Ini penerapan 5 posisi kontrol yang tadi sudah kita bahas juga. Kemudian ada yang keenam, konsep dasar dari disiplin positif ini ada namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, yang lazimnya kita buat ini adalah peraturan kelas. Setiap awal tahun itu kita berlomba-lomba cetak print peraturan kelas berwarna-warni di kelas kita masing-masing, tanpa kita diskusikan dahulu dengan murid-murid kita. Dan kalau sudah mengenai aturan, kalau sudah namanya aturan, itu sudah rentan untuk dilanggar. Memang seperti itu. Jadi seyogianya kita sebagai guru, itu kita harus mengusahakan dulu dengan murid kita bagaimana yang baiknya. Nah, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Sama seperti ketika mengendarai motor kita harus memakai helm. Itu karena kita takut akan terjatuh kecelakaan. Itu karena kita memikirkan keselamatan kita, Bapak Ibu. Kita yakin kalau kita memakai helm itu kita aman. Bukan karena aturannya dari polisi kita harus pakai helm. Yakin dulu terlebih dulu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu karena kita yakin akan kesehatan kita, kebersihan makanan yang kita makan. Itu karena kita meyakini hal tersebut. Dan kalau kita meyakini sesuatu, berarti kita pasti tidak akan mau untuk melakukan kesalahan. Kita takut terjatuh, kepala pecah nanti kecelakaannya. Kita harus pakai helm. Kita sadar dengan keyakinan tersebut. Bukan karena kita takut karena ditilang polisi. Kalau kita takut ditilang polisi, bisa kita lewat jalan kecil-kecil gitu, sepertinya mungkin tidak ada polisi di sana, bisa seperti itu. Tapi kalau kita sudah yakin, itu kita insya Allah bisa melakukannya dan menerapkannya. Nah, begitu juga dengan keyakinan kelas. Ketika semua murid sudah yakin dengan kesepakatan yang mereka bikin bersama, kalau ada satu saja yang tidak yakin, itu namanya keyakinan pribadi mungkin. Nah, jadi keyakinan kelas ini kita bikin bersama-sama bersama murid kita. Ini saya sudah mempraktekannya di kelas 3. Ini membuat keyakinan kelas. Pertama itu berdiskusi tentang peraturan apa yang seharusnya kita lakukan. Kemudian kita merubah peraturan di sebuah keyakinan. Seperti kalau peraturan kan identik dengan kata jangan, tidak boleh, dilarang, seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau keyakinan, saya meyakini kalau melanggar disiplin adalah perbuatan yang tidak baik, seperti itu. Jadi diubah saja dengan kata-kata atau kalimat yang positif yang kita yakini dan kita sepakati bersama. Lalu ini kegiatannya menempelkan keyakinan kelas di kelas. Kemudian lalu kita rumuskan bersama-sama keyakinan kelas dan kita tempel di kelas. Dan nanti ketika anak kita melanggar, itu nanti kita kembali lagi ke dasar apa keyakinan kelas yang sudah kita yakini bersama. Nah, kalau kita terlambat, apa keyakinan kelas yang mengenai terlambat itu? Dan dari situlah nanti siswa kita atau dari kita berubah karakternya menjadi lebih baik. Dan yang keenam itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kalau restitusi itu adalah tahapan untuk membuat karakter murid kita menjadi lebih baik. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Dan maksudnya di sini menstabilkan identitas. Ketika anak kita terlambat datang ke sekolah, kita tidak memarahinya, tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Yaitu juga pernah melakukan kesalahan sama seperti kamu. Kemudian memvalidasi tindakan salah. Kamu tahu kan kalau datang terlambat itu adalah perbuatan yang salah.
seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan mengenai terlambat ini, kira-kira keyakinan apa ya yang kamu langgar selama ini? Nah, kembalilah kita menuju kepada keyakinan kelas tersebut. Kemudian sampailah dengan mereka menimbulkan ide untuk memperbaiki kesalahan mereka. Lalu ini ada contoh skenario yang telah saya siapkan, yang telah saya praktekkan kemarin. Ini adalah seorang murid bernama Aira yang terlambat datang ke sekolah karena malamnya menonton televisi hingga larut malam. Dalam keyakinan kelas ada satu nilai, yaitu disiplin datang, pulang, dan berpakaian yang sudah disepakati oleh warga kelas. Datang terlambat adalah satu tindakan yang melanggar keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang disepakati. Nah, ini contoh kasusnya. Kemudian ini video dari murid tersebut datang terlambat. Dan ini video anak yang datang terlambat ke sekolah, berlari-lari karena semua anak sudah masuk ke dalam kelas dan dia sendiri terlambat. Nah, kemudian saya memanggil anak tersebut dan mempraktekkan pendekatan segitiga restitusi kepada si anak. Kita perhatikan dulu. Baiklah Bapak Ibu, itu adalah contoh saya menyelesaikan kasus menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Pertama, saya memanggil si anak ke kantor, lalu saya menstabilkan identitas bahwasanya kalau setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Kemudian menstabilkan yang kedua, yaitu saya mengatakan bahwasanya kamu tahu kan bahwa datang terlambat itu adalah perbuatan yang melanggar disiplin. Lalu bertanya kepada si anak, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Dan katanya si anak pun mau bangun lebih pagi, tidur lebih cepat pada malam harinya supaya pagi tidak lagi datang terlambat. Itu adalah ide atau gagasan yang mereka idekan sendiri, yang insya Allah akan mereka terapkan. Menerapkan pendekatan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri kita pada posisi manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi satu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif bagi peserta didik. Pada akhirnya terbentuklah sebuah budaya positif. Nah, Bapak Ibu semuanya, dari hasil pemaparan saya tadi itu bisa kita simpulkan bahwasanya budaya positif itu perlu kita terapkan di sekolah kita demi kemajuan pendidikan atau kemajuan peserta didik kita pada khususnya. Karena dari hal-hal kecil sampai hal besar, jika kita menerapkan budaya positif tersebut, nanti karakter perlahan akan muncul. Karakter baik peserta didik kita perlahan akan muncul, perlahan akan terbentuk, sehingga pribadi mereka menjadi pribadi yang berkarakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, Bapak Ibu semuanya,
sekian pemaparan saya tentang penerapan budaya positif yang telah saya pahami dan pelajari pada pendidikan guru penggerak. Jika ada saran atau pertanyaan bagi Bapak Ibu, persilakan. Kepada Ibu Dika yang telah berikan kesempatan kepada kami tentang pemaparan yang telah Ibu sampaikan. Jadi di sini kami mau menanyakan, apakah ada kendala-kendala yang Ibu Dika alami ketika menerapkan budaya positif ini di lingkungan tempat Ibu mengajar? Mungkin itu pertanyaan yang dari kami. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Febri atas pertanyaannya. Berbicara masalah budaya positif itu melakukannya itu tidak semudah yang diucapkan. Budaya positif dua kata simpel sekali Bapak Ibu, tapi kalau kita menerapkannya itu sangat susah. Kita mengucapkannya saja yang mudah, tapi ketika kita melakukan budaya positif untuk tujuannya membentuk karakter murid kita itu sangatlah susah. Jadi pekerjaan kita sebagai guru ini sangat sulit Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya kendala itu juga sangat banyak kendala yang saya alami. Ini juga baru saya menerapkannya di kelas itu, apalagi kendala melawan diri sendiri, melawan emosi sendiri, menahan rasa sabar, melawan rasa malas, melawan apa kebiasaan buruk yang ada dalam diri. Itu adalah kendala terbesar saya dalam melaksanakan atau pembiasaan budaya positif di kelas. Seperti itu Bapak Febri. Ada tanggapan yang lain Bapak Ibu? Nah, Ibu Rika. Baik, terima kasih atas waktunya telah memberikan kesempatan kepada saya. Ini terkait dengan disiplin tadi ya Bu Rika. Nah, dalam mendisiplinkan itu ada yang disebut gagal dan ada yang sukses. Nah, mungkin dalam keseharian pengalaman saya mengajar, apalagi saat sekarang saya mengajarnya di kelas rendah. Nah, yang mana tadi saya menjawab bahwa saya mungkin di dalam kelas menjadi sebagai teman bagi siswa, karena untuk kelas 1 kalau kita menjadi si penghukum, maka mungkin dari 28 siswa saya besoknya mereka akan hadir 10 orang karena mereka takut dihukum. Nah, di sini ketika saya memilih menjadi teman bagi siswa, ternyata mereka terlalu lancang terhadap kitanya. Maka sebuah yang disebutkan tadi Bu Dika bilang kita memberikan restitusi ya. Kita menanyakan ke mereka mengapa mereka terlambat dan apa hukuman bagi mereka. Nanti mereka akan menjawab apa hukuman yang selaras dengan apa yang mereka kerjakan misalnya. Tetapi hal tersebut berlaku hanya hari itu saja. Bahkan besoknya atau 2 hari setelahnya mereka akan mengulanginya kembali. Nah, berdasarkan hal tersebut sehingga kita kembali dari menjadi teman, kita kembali lagi menjadi si penghukum. Menurut kita dengan menghukumnya memberikan efek jera agar mereka tidak terlambat lagi. Nyatanya kalau di lapangan itu tidak ada efeknya apa-apa. Nah, di sini yang saya tanyakan, mungkin sedikit Ibu Dika membagikan bagaimana sih kiat-kiat kita agar menjadi seseorang guru sebagai manajer nantinya. Mungkin di dalam program penggerak sudah banyak atau sedikitnya ada materi tentang itu dan bagaimana cara menerapkan kita di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bu Rika tentang kondisi kelas yang Bu Rika sampaikan. Itu saya benar-benar paham karena saya juga mengajar di kelas 1 bahasa Inggris dan memang berbeda anak kelas 1 sekarang dengan anak kelas 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu. Begini Bu Rika, memang ya terkadang kita mau pasang niat dari rumah, kita
ingin menjadi guru yang baik, yang berkarakter lah, yang bisa disegani anak, yang bisa disayangi oleh anak. Tapi ketika tingkah mereka itu bikin kesal kita, itu kita kemudian berubah lagi jadi monster, jadi pemukul. Jadi ternyata kiat-kiatnya itu juga saya masih sama juga dengan Ibu Rika, masih dalam proses belajar. Walaupun dari sekian banyak ilmu yang didapat, tapi pada prakteknya semua luar biasa sulitnya. Itu letaknya mungkin hanya pada rasa sabar kita saja, Bu Rika. Jadi perbanyak sabar kita, itu saja. Karena sebenarnya manusia itu terlahir unik sekali. Mereka sudah terlahir dengan kodratnya masing-masing. Yang pacakak lah, yang paebong lah, otak, itu mereka sudah ada. Apalagi mungkin itu bisa diwariskan dari orang tua misalnya. Itu tidak bisa merubah karakternya. Yang bisa kita hanya sebagai guru itu menasihati, menambah rasa sabar. Artinya bukan mereka yang kita ajari, tapi diri kita yang kita pupuk selalu dengan rasa sabar, dan rasa sabar. Mungkin hanya itu kiatnya, Ibu Rika. Semoga kedepannya kita, termasuk saya, Ibu Rika dan teman-teman di sini, itu bisa menambah lagi, memupuk lagi rasa sabar kita, sehingga kita bisa menjadi guru dengan posisi control manager yang baik bagi mereka peserta didik kita. Itu saja mungkin jawabannya, Bu Rika. Apakah ada pertanyaan yang lainnya? Silakan, Bu Dian. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Dika. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Dika karena berdasarkan pemaparan yang sudah Bu Dika sampaikan, ada beberapa banyak ilmu baru yang saya dapatkan, seperti kosakata baru, seperti restitusi, yang tadi disiplin positif ya Bu. Nah, disiplin positif yang sebelumnya saya nggak tahu tuh Bu, apa itu restitusi, apa itu disiplin positif. Nah, dari pemaparan Bu Dika tadi kan terlihat ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang mana pada akhirnya kita melihat restitusi yang paling tepat untuk diterapkan. Nah Bu, bagaimana langkah awal kita untuk menerapkan pendekatan segitiga restitusi ini di sekolah yang pada awalnya menerapkan hukuman, Bu? Itu langkah awalnya gimana, Bu? Karena sebagai pemula atau baru mendengar istilah ini, saya masih bingung, Bu. Itu saja, Bu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Ibu Dian atas pertanyaannya. Biasanya kita memang menerapkan hukuman, itu tidak Ibu Dian saja, tapi saya sering melakukannya. Ketika ada saja pelanggaran, itu pasti ke hukuman aja perginya. Tapi di sini saya belajar tentang segitiga restitusi. Kemudian bertanya apa langkah awalnya. Dan ini ada kaitannya dengan yang pertanyaan Ibu Rika tadi, dengan jawaban saya tadi, bahwasannya memang kesabaran kita yang diuji oleh mereka. Karena kita bekerja itu dengan makhluk hidup, tidak dengan benda mati. Jadi pastilah emosi kita terkandung-kandung pula jadinya. Kemudian segitiga restitusi ini langkahnya yang pertama menstabilkan identitas. Contohnya kita panggil dulu peserta didik kita yang melanggar atau yang melakukan kesalahan, kita tanyakan apakah sudah makan. Walaupun sebenarnya dalam hati ini kita sebenarnya marah ya Bapak Ibu, tapi kita harus menahannya. Kemudian kita tanya apa yang mereka lakukan, ada apa? Ya Bu, saya datang terlambat tadi Bu. Kenapa Nak? Kenapa datang terlambat? Karena tadi malam saya nonton film Korea misalnya gitu kan. Jadi datang terlambat. Jadi otomatis simbolnya lebih malam. Otomatis paginya ngantuk. Jadinya saya terlambat. Oh begitu. Nak, begini ya Nak. Sebenarnya Ibu seusia kamu mungkin lebih parah daripada kamu. Ibu terlambatnya itu dalam seminggu itu 3 kali. Istilahnya kita stabilkan identitasnya, kita buat diri kita seolah-olah jadi mereka seperti itu. Kita pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan agar mereka tidak merasa rendah diri, karena memang mereka manusia sama seperti kita yang melakukan kesalahan. Setelah itu kita tanya, Nah, kamu tahu kan datang terlambat adalah perbuatan yang melanggar disiplin.
memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanyakan mereka, benar nggak kamu terlambat? Iya Bu, saya terlambat. Kamu tahu kan kalau terlambat itu adalah perbuatan yang melanggar disiplin sekolah kita. Nah, nanti efeknya kepada diri kamu sendiri seperti itu. Lalu kita bertanya pada tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar barusan itu? Nah, saya melanggar keyakinan kelas. Jadi ingatnya lah keyakinan kelas yang telah kita sepakati di kelas. Saya melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti apa? Kami tentang disiplin datang, disiplin berpakaian, seperti itu. Jadi kamu sekarang bagaimana? Saya tidak disiplin Bu. Dah, berarti kamu salah ya Nak ya. Berarti kamu sadar kamu salah. Ya Bu, saya salah dan saya tidak melanggar. Menurut pendapat kamu sendiri, kita tanyakan kembali kepada si anak, apa tindakan yang harus kamu lakukan biar besok kamu tidak datang lagi terlambat, seperti itu. Jadi mereka berpikir, oh kalau saya tidak mau bangun kesiangan, saya tentunya tidurnya tidak terlalu malam. Ya Bu, besok saya tidak akan nonton lagi pada malam hari. Misalnya saya nontonnya sampai jam 8 saja. Kemudian saya tidur lebih cepat supaya saya bisa bangunnya lebih cepat. Oh ya, benar seperti itu. Kalau Ibu dulu juga seperti itu. Waktu Ibu pernah melakukan kesalahan, pernah datang terlambat, Ibu juga berpikir kalau Ibu ketiduran paginya pasti itu karena tidur terlambat. Kita berikan nasihat-nasihat seperti itu. Nah, jadi apa yang akan kamu lakukan Nak? Ya Bu, saya mulai besok, mulai hari ini saya tidak tidurnya tidak lagi terlalu malam Bu. Oh berarti kamu mulainya kapan Nak? Kapan akan kamu mulai rencana ini? Hari ini juga Bu. Nah, keyakinan seperti inilah yang kita harapkan dari anak-anak kita, sehingga mereka sadar, sehingga mereka merasa kita ini bukan sebagai musuh yang akan menghukum mereka, tetapi diri mereka sendirilah yang menjadi musuh mereka. Rasa malas mereka, rasa ingin nonton, rasa ingin bermain mereka sendirilah yang akan menjadi musuh. Seperti itu kira-kira Ibu Dian. Ya, baiklah Bapak Ibu semuanya, saya rasa pemaparan saya tentang budaya positif pada siang hari ini cukup sampai di sini saja Bapak Ibu. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru-guru yang selalu menerapkan disiplin positif di lingkungan kelas kita maupun lingkungan sekolah kita, yang nantinya berakibat baik juga kepada peserta didik kita, sehingga mereka mampu membangun karakter mereka sendiri, apalagi ketika mereka sudah menjadi manusia yang seutuhnya nanti hidup di dalam lingkungan masyarakat. Cukup sekian Bapak Ibu semuanya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Kita ucapkan kepada Ibu Dika Ayudia yang telah memberikan kita banyak ilmu. Saya selaku guru, saya merasa sangat banyak ilmu yang dipaparkan oleh Ibu Dika Ayudia pada hari ini, yang mana terkadang kita menganggap sebuah yang kita berikan kepada anak itu sudah membuat mereka menjadi lebih baik. Ternyata hukuman-hukuman seperti itu adalah sebuah hukuman yang disebut gagal. Nah, untuk itu mungkin untuk kita semuanya, untuk kedepannya mari kita mencoba belajar lebih baik lagi, yang mana kita sebagai guru, diri kita yang kita belajarkan dulu, baru siswa kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang guru yang hebat, seorang guru yang luar biasa, seperti manajer kontrol nantinya. Amin ya robbal alamin. Sekian pada hari ini saya sebagai moderator. Kalau ada salah dan jaganya mohon diberi banyak maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu
Saya perkenalkan dulu, saya adalah nama Sosiati sebagai Wakil Kepala Sekolah di SD 14 Belanti Barat. Dalam hal ini memberikan sedikit wejangan mengenai penampilan Ibu calon guru penggerak kemarin yang sudah menyajikan makalahnya, yaitu Ibu Dika Ayudia. Dalam hal ini di sekolah dengan berjudul Penerapan Budaya Positif di Sekolah. Dengan paparannya itu kita sudah sama-sama mendengar bagaimana penerapan budaya positif itu di sekolah sehingga nanti anak-anak kita bisa betul-betul berbudaya yang baik, mempunyai karakter sehingga bisa meningkatkan kepribadian dan budi pekerti. Di mana hal inilah yang merupakan yang paling penting kita capai di dalam dunia pendidikan. Barangkali kita sebagai guru di sekolah sangat antusias sekali untuk penerapan budaya ini, budaya yang positif sebagaimana yang telah dibeberkan tadi itu. Semoga sekolah kita menjadi sekolah yang betul-betul mempunyai siswa yang berkarakter dan berbudaya. Barangkali itu saja sedikit dari kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Saputra. Saya rekan kerja dari Ibu Dika Ayudia. Kemarin saya telah mendengar paparan tentang pemahaman budaya positif. Sebagaimana yang telah Bu Dika sampaikan, itu bermanfaat sekali bagi saya pribadi, kemudian di tempat saya bersekolah ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa saya terapkan dalam pembelajaran di sekolah ini. Dan saya pun merupakan salah satu calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan apa yang beliau sampaikan menambah ilmu pengetahuan tentang saya, bagaimana caranya untuk membuat apa yang beliau paparkan kemarin tentang budaya positif di sekolah SD 14 Belanti Barat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.